sahabat Al-Aqsa juga semuanya menyaksikan dan Alhamdulillah. mereka tadi kirim salam buat Ustadz Adi dan misalnya tadi saya sambung Ustadz untuk meneliti batas-batas Baitul Maqdis saja itu mereka sampai harus meneliti beberapa hadis lalu kemudian beberapa tarikh dan segala macam untuk mendapatkan sebuah batas-batas yang paling dekat dengan yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai Baitul Maqdis. Dan soalan istilah, soalan term juga sangat dibahas bahwa takrif Baitul Maqdis ini apa. Nah maka di buku itu juga dijelaskan bahwa takrif Baitul Maqdis itu ada 3. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa kita membela Baitul Maqdis, maka Baitul Maqdis mana yang kita maksud? Apakah Baitul Maqdis bil makna Masjidil Aqsa ataukah Baitul Maqdis bil makna kota yang sekarang disebut dengan Yerusalem ataukah Ardul Muqaddasah. Nah maka kemudian saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat menarik sekali karena kita bisa mendapatkan oh ternyata akar permasalahannya itu adalah akar permasalahan keyakinan melebihi daripada akar permasalahan kemanusiaan. Nah karena akar permasalahannya adalah keyakinan maka Yahudi yang ada di situ mereka mengatakan bahwa mereka mau gerakan kembali ke tanah Zion setelah mereka di diaspora. Jadi kita sudah memahami bahwa 2 kali itu kota Baitul Maqdis dihancurkan, berikut dengan Masjidil Aqsa itu dihancurkan 2 kali. Maka setelah 2 kali dihancurkan itu orang-orang Yahudi berpecah kemana-mana. Mereka diusir karena tingkah laku mereka memang ya mungkin Ustadz Adi yang pasti lebih berhak menjelaskan seperti apa sih kemudian nyebelinnya orang-orang Yahudi ini di dalam Al-Quran itu sendiri. Allah sampai mewakilkan dengan kata-kata Nabi Musa, lima tu'zunani. Kenapa sih kalian tuh begitu mudah untuk menyakiti diri saya sampai sesakit itu? Karena inilah kemudian mereka di diaspora kan karena sifat jelek ini mereka nggak bisa akur dengan pemerintahan manapun. Terakhir Romawi mengusir mereka diaspora pergi ke Eropa dan segala macamnya dan akhirnya pada tahun 1860-an itu baru kemudian ada seorang pemuda yang lahir yang kelak nanti akan mengadakan Kongres Zionis. Nah ini yang kita kenal dengan nama Theodor Herzl. Theodor Herzl bekerja sama dengan seorang bangsawan sekaligus seorang konglomerat dari Inggris namanya Lord Lionel Rothschild, keturunan keluarga yang menggagas sistem perbankan, kayanya luar biasa sampai sekarang keluarga ini kaya banget. Maka mereka bekerja sama bagaimana caranya bisa membeli pemukiman di Baitul Maqdis untuk mereka jadikan cikal bakal untuk menubuhkan negara Israel. Nah, tapi tentu saja pada saat itu Khalifah Abdul Hamid yang menjadi kepala kaum muslimin menolak total, bahkan mengatakan bahwa kami tidak akan bersembunyi di balik benteng-benteng yang dibuat dari uang-uang Yahudi. Lalu kemudian menegaskan lagi beberapa tahun berikutnya, lebih baik kami mati dan menusukkan pedang ke dalam tubuh kami daripada menyaksikan tanah ini diambil, karena ini bukan tanah kami, ini tanah umat yang menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi simpan uang mereka. Seandainya kalau daulah Khilafah Utsmani ini hancur satu saat nanti, mereka bisa ambil tanpa bayar dan seterusnya. Maka kecaman-kecaman sekaligus ketegasan ini ada pada kaum muslimin ketika mereka punya kekuatan dan kepemimpinan. Nah, ternyata Ustadz Adi, kekuatan dan kepemimpinan ini yang akhirnya diincar oleh orang-orang Yahudi. Nah, akhirnya mereka berhasil meluluhlantakkan kekuatan dan kepemimpinan ini pasca Perang Dunia Pertama, sehingga tercerai berailah kekuatan kaum muslimin dan negeri-negeri mereka, sehingga saat itu dibagilah wilayahnya berdasarkan perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916. Setelah dibagi itulah, maka Inggris memberikan wilayah itu pada Yahudi yang akhirnya pada tahun 1948 itu didirikan negara Israel oleh PBB yang diamini oleh Amerika sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. 14 Nah, Mei ya. dari situlah kemudian kekacauan dimulai, Ustaz. Jadi ini saya pikir ini akar masalah yang harus diketahui oleh orang-orang sebelum mereka membela dan mencoba berbuat sesuatu untuk Palestina. Itu 14 Mei 1948 kan? Iya, Ustaz. Nah, itu tolong digaris bawahi ya. Itu